Hai Simpanizen, welcome to Intan TV, informasi seputar simpan. Kali ini, Intan TV akan melakukan wawancara eksklusif bersama pelaksana tugas pengurus atau Creator of Simpan. Please welcome Pak Tondi Suradireja. Thank you, Tan. Pak Tondi, apa kabar Pak? Semoga sehat selalu ya Pak. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Intan gimana kabarnya, Tan? Baik juga Pak. Baik ya. Terima kasih banyak ya Pak sebelumnya sudah hadir di acara perdananya Intan TV nih Pak. Oh, ini perdana nih? Perdana dan langsung wawancara eksklusif sama Creator of Simpannya langsung. Oke. Ya. Pak, kemarin kan DPLK Indolife baru melakukan hajatan besar nih. Baru melakukan grand launching mobile aplikasi Simpan. Tuh. Nah, kalau Intan boleh tahu sebenarnya apa sih Pak yang melatar belakangi program Simpan ini? Oke. Wah, panjang nih jawabannya nih. Ya. Latar belakang kenapa ada mobile aplikasi Simpan ya. Jadi gini, Tan. Aset DPLK Indolife itu sekarang 2,5 triliun. 2,5 triliun. Per Desember 2020 kemarin. Unaudited ya. Itu 2,5 triliun. 2,4-2,5 triliun lah. Nah, itu 96% portfolionya itu adalah akun korporasi. Dari korporat ya? Betul. 4%, 4-5% itu retail. Ya. Jadi saya melihat ketimpangannya terlalu jauh. Betul, Pak. 90%. Betul. Jadi saya pengen kita setidaknya meningkatkanlah portfolio retail kita dari 5% ke 10%, ke 15 gitu ya. Atau mungkin bisa sampai nanti 20%. Kenapa? Kenapa memang kita mengarah ke sana? Yaitu ini soal persoalan masalah keyakinan lah ya, masalah akidah gitu. Saya melihat begini, ini kan dana pensiun diperkenalkan di Indonesia itu melalui Undang-Undang 11 tahun 92. Berarti sudah 28 sampai 29 tahun yang lalu gitu ya. Pada saat itu memang dana pensiun itu dipersepsikan sebagai nilai tambah dari employee benefit program. Ya, jadi banyak perusahaan-perusahaan mengikut sertakan karyawannya ke dalam program dana pensiun lembaga keuangan atau mungkin mereka kelola sendiri melalui DPPK, dana pensiun pemberi kerja gitu ya. Terus kemudian untuk mempersiapkan dana yang bisa digunakan oleh karyawan-karyawan mereka menabung gitu ya untuk mempersiapkan pada saat mereka pensiun. Ya seperti itu. Tetapi dalam perkembangannya ini banyak berubah lah kalau misalnya terkait dengan dana pensiun yang berasal dari corporate account ya. Ada Undang-Undang 13 tahun 2000, Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2013 ya. Lalu kemudian kesini 2017 keluar PJOK dan segala macam peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 5 tahun 2017. Itu semua itu istilahnya merubah kalau menurut saya ya, merubah pola dana pensiun yang tadinya merupakan bagian dari nilai tambah terhadap employee benefit karyawan itu menjadi pendanaan untuk kewajiban perusahaan terkait dengan misalnya usia pensiun. Ya, jadi memang sudah terjadi perubahan tuh. Sampai ya. Omnibus Law ini juga. Sampai Omnibus Law ini kan juga. Omnibus Law mungkin tingkatannya yang tadinya misalnya usia pensiun kalau sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lama itu kan 32,2 kali dari gaji. Nah, sekarang mungkin berkurang dari itu sekitar 19 ditambah jaminan pensiun ya. Nah, itu. Jadi yang tadinya memang diperuntukkan khusus untuk memang persiapan dana karyawan perusahaan untuk pada saat dia mencapai usia pensiun. Nah, sekarang bisa dipergunakan untuk sebagai pendanaan atau bisa dikonvert lah, dikompensasikan gitu ya. Ya, kayak saya dari sisi karyawan melihat dari perspektif karyawan yang maunya kan double dong. Saya sih jujur gitu saya ya. Juga mau, dana pensiun juga dapat dong dari perusahaan ya. Pesangon atau kompensasi dan segala macamnya yang terkait dengan itu juga dapat. Ditambah lagi jam sostek dan segala macam. Ya, tapi sekarang kan iklim usaha ini naik turun lah ya. Betul, Pak. Artinya
banyak sekarang perusahaan yang memang mempergunakan dana pensiun itu untuk sebagai pendanaan terhadap kewajibannya mereka. Nah, lalu pertanyaannya seperti apa dong kalau begitu gitu seharusnya? Ya, memang saya melihat kalau memang arah dari corporate akun itu ke arah sana, ya sudah, nggak apa-apa gitu loh. Kita fokus saja juga bukan fokus saja, tetapi fokus juga di retail gitu ya. Kita tingkatkan portfolio retail kita, jangan terlalu kecil sebesar 5%. Ya? Betul. Jadi kita coba naikkan. Dan lagi juga saya melihat kalau kita jualan dana pensiun di retail gitu ya, itu nggak lama lah gitu ya. Kalau corporate itu kan prosedurnya lama. Satu akun bisa 1 tahun. Bahkan kalau kita ngincernya akun-akun besar itu bisa 2 tahun. Gitu lama. Ya. Ya selama proses itu berjalan ya kita juga jualan retail lah. Gitu. Seperti itu. Nah, tentunya kalau jualan retail kan kita harus punya platform. Karena kita kan bukan DPLK yang didirikan oleh bank yang memiliki saluran distribusi yang menyebar ke seluruh pelosok Indonesia gitu ya. Makanya kita berpikir setahun yang lalu kita harus punya platform, yuk kita bikin, yuk kita create ya. Nah, sekarang kan zamannya digitalisasi nih. Ya, semuanya mengarah ke digital. Gitu. Ya sudah, kita juga create itu. Jadi ada 3 fungsi nih. Ya, pertama fungsi pelayanan kepesertaan di dalam aplikasi kita, di dalam aplikasi simpan. Kedua, aplikasi ini juga harus bisa jualan. Ya. Gitu, makanya kita punya program jualan juga di dalamnya. Program jualan ya? Iya, jelas. Itu nanti gitu kita namakan sebagai program PAD, program ajak-ajak DPLK Indolife. Nanti aku mau tahu lebih banyak nih Pak. Betul. Nah, yang ketiga tentunya bagaimana kita juga memiliki program customer retention lah atau participant retention gitu ya, supaya si member itu merasa aplikasinya berguna. Selain untuk pelayanan, ditambah juga ada nilai-nilai tambah, jadi dia secara aktif akan terus menggunakan aplikasi tersebut. Jadi nggak terpotong setengah di intinya seperti itu. Betul ya. Jadi mudah-mudahan sih konsepnya diterima. Mudah-mudahan konsepnya diterima ya. Ngomong-ngomong udah download belum? Udah pasti ya? Udah dong. Udah ya? Harusnya udah. Oke. Karena tanggal 26 Maret kemarin ini kita udah serentak semuanya udah bisa di-download aplikasi Simpan ini di Google Play Store dan Apple Store. Ya, betul. Jadi untuk teman-teman Simpanizen yang belum download, segera download sekarang ya. Oke. Baik Pak Tondi, tadi kan Intan udah denger nih sebenarnya latar belakang dari program Simpan ini apa. Nah sekarang Intan mau tahu dong, arti nama Simpan itu sendiri sebenarnya apa sih? Simpan itu kepanjangan dari siap mapan di masa depan. Siap mapan di masa depan. Betul. Itu ada filosofinya di belakangnya. Oh, ada lagi. Ada. Jadi sebetulnya kan kalau DPLK itu kan dana pensiun lembaga keuangan. Ya. Kalau dilihat dari kontekstualnya udah pasti itu pengelolaan dana untuk persiapan masa pensiun. Betul. Ya. Tapi melalui Simpan ini saya mencoba untuk melihat dengan dari perspektif yang berbeda gitu ya. Pensiun kita coba terjemahkan sebagai masa depan. Jadi siap mapan di masa depan. Ya. Kenapa? Saya melihat ada fenomena juga sebetulnya gitu ya. Ini terjadi memang saya tidak tahu apakah memang sudah ada penelitian yang secara spesifik menjelaskan hal ini, tetapi gitu ya. Saya ngelihatnya sekarang kalau dilihat dari teman-teman saya, terus kemudian orang-orang tuanya dan segala macam, itu seperti nggak mau lah berbicara mengenai terminologi pensiun. Betul. Gitu ya. Sekarang banyak orang nggak mau pensiun. Iya. Ya? Maunya kerja terus. Maunya kerja terus. Jadi yang sebelumnya pensiun itu dipersepsikan sebagai sebagai akhir, gitu ya. Oh deh, waktunya saya untuk berhenti bekerja, ya. Istirahat seperti itu, do nothing, ngurus cucu dan segala macam. Sekarang nggak begitu, Tan. Gitu. Sekarang justru pensiun itu dipersepsikan sebagai means, sebagai cara.
Jadi kalau saya berhenti bekerja karena pensiun, berarti waktunya saya untuk punya bisnis sendiri, waktunya saya untuk jalan-jalan sama istri gitu ya, waktunya saya untuk macam-macam lah. Yang tadinya sifatnya end, ya akhir dari suatu circle, ya jadi menjadi awal mula. Awal baru. Akhir dari suatu circle, tetapi awal mula dari circle yang baru gitu ya. Jadi, nah kita coba dengan istilah masa depan itu tadi, ya kita coba dengan terminologi baru dari dana pensiun, mudah-mudahan itu bisa diterima. Ya, jadi tidak dipersepsikan hanya satu arah, wah ini tabungan DPLK ini hanya untuk persiapan pensiun, enggak. Tapi untuk berbagai macam keperluan lah. Di masa yang akan datang, di masa depan. Nah, kenapa jadi simpan? Siap mapan di masa depan. Intinya sih sebetulnya simpan itu kan terminologi yang sederhana, semua orang paham, ya. Yuk, simpan duit kamu disimpan, supaya kamu simpan. Jadi simpan duit kamu disimpan supaya siap mapan di masa depan. Kan seperti itu, jadi gampang lah. Nah, kayak ini ada laci, kita simpan. Nah, itu juga dipersepsikan mungkin juga sebagai sesuatu yang aman. Ya, karena kan biasanya kalau kita menyimpan sesuatu yang berharga, itu kan pasti kita pilih suatu tempat yang aman. Betul. Jadi filosofinya seperti itulah kurang lebih. Siap mapan, jadi simpan adalah siap mapan di masa depan ya, Simpanizen. Siap mapan di masa depan. Jadi Simpanizen itu bisa langsung siap untuk mapan di masa depan. Dengan menabung. Iya, menabung. Dengan menabung. Ingat, kita bicara, banyak orang bicara, yuk kita investasi gitu. Betul. Tapi investasi itu kan memang harus ada asetnya dulu gitu loh. Nah, jadi dengan menabung itu kita bisa mengembangkan aset, lalu kemudian suatu saat nanti kita berinvestasi. Seperti jadi itu, menabung bisa sambil berinvestasi ya, bisa Pak? juga kalau melalui DPLK, melalui simpan. Jadi memang banyak banget manfaatnya. Yes, betul. Itu salah satunya. Itu manfaatnya udah ada di balik namanya sendiri. Tuh. Ya. Oke, Pak. Selanjutnya Intan mau nanya nih. Sebetulnya mana sih yang lebih baik, menabung melalui simpan atau melalui tabungan konvensional? Bedanya tuh di mana gitu? Pertanyaan bagus nih Tan, karena banyak yang bertanya ke saya seperti itu. Saya juga bertanya sih Pak. Saya nggak mau mendiskreditkan cara menabung konvensional gitu ya. Artinya kan kalau cara menabung konvensional itu berarti dengan di luar simpan gitu ya, mungkin dengan bank dan segala macam. Dua-duanya punya istilahnya kelebihan sendiri-sendiri. Tergantung tujuannya kita menabung. Ya, kalau di dalam simpan itu memang ada persyaratan-persyaratan tertentu, seperti minimum menabungnya 5 tahun. Jadi selama 5 tahun itu kamu nggak bisa cairin, Tan. Loh kok gitu loh. Ya memang ya itu tadi gitu. Masa depan itu kan pasti ada waktunya. Gitu ya. Jadi misalnya contoh gitu ya, kamu menabung disimpan untuk anak sekolah gitu ya, daripada pada saat anak kamu umur baru lahir, kamu sudah menabung untuk dia masuk sekolah SD 6 tahun. Pada saat dia masuk sekolah SD, kamu mulai menabung lagi untuk dia masuk sekolah SMP. Ya, jadi memang simpan itu di-create untuk itu, untuk tujuan jangka menengah dan jangka panjang. Gitu. Nah, kalau menabung di tabungan konvensional itu biasanya gitu, ini pengalaman pribadi sih, Simpanizen gitu. Biasanya itu memang untuk short term, ya untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, kalau memang untuk kebutuhan yang jangka menengah dan jangka panjang, lebih baik memang kita menabung di portfolio-portfolio yang memang bisa mendisiplinkan kita untuk menabung. Ya mudah-mudahan simpan ini bisa mendisiplinkan orang-orang untuk menabung. Artinya kalau memang tujuannya untuk misalnya pendidikan anak, biaya umroh dan segala macam, ya sudah siapkan dari sekarang 5 tahun sebelumnya. Seperti itu, karena memang minimum menabung disimpan itu 5 tahun. 5 tahun. Betul. Seperti itu. Ini emang cocok banget untuk mendisiplinkan Simpanizen yang emang sulit untuk menabung. Salah satunya Intan sebenarnya, Pak. Bukan hanya Intan, saya juga. Kalau saya masih consider myself as a millennial gitu ya. Artinya masih dianggap sebagai milenial walaupun itu udah milenial telat gitu kan. Iya memang itu terjadi dengan kita semua. Kadang-kadang kita dalam menabung itu susah sekali untuk disiplin.
Ya, ada uang segini, aduh, ini ada. Bawaannya pengen dulu. diambil, Iya, dibelanjain, betul. apalagi sekarang udah eranya digital, semuanya gampang untuk Betul, diambil. betul, kurang lebih seperti itu. Jadi tergantung dilihat dari sudut pandang mana. Ya, saya nggak bicara kekurangan, saya bicara kelebihan, gitu. Seperti itulah. Baik. Selanjutnya, Intan juga mau nanya nih Pak. Harapan Pak Tondi dari Simpan ini sebenarnya seperti apa sih Pak? Simpan. Saya pengen simpan dipersepsikan sebagai alternatif untuk menabung di masa depan. Untuk menabung persiapan kebutuhan kita di masa depan. Ya. Saya pengen dipersepsikan seperti itu. Ya. Saya pengen orang, oke, kalau kita mau menabung untuk keperluan kita di jangka menengah dan jangka panjang, simpan adalah yang terbaik. Saya pengen kita simpan produk simpan ini dipersepsikan oleh orang-orang seperti itu, gitu ya. Jadi panjang pasti jalannya, betul, pasti panjang itu. Jadi persiapan untuk mapan di masa depan nih, Simpanizen. Di Simpan itu kita punya berbagai macam fitur, ya, dan kita juga kerjasama dengan beberapa perusahaan, gitu ya, untuk memperkaya lah, gitu ya, fitur-fitur yang ada di Simpan. Jadi silahkan dinikmati saja, gitu. Terus kemudian mungkin diberikan review, ya, jangan lupa nih di media sosial kita, gitu ya, diberikan review. Bintang 5 ya Pak. Ya, tentunya juga mungkin masukan-masukan, input-input ya, input-input supaya kita bisa terus memberikan yang terbaik gitulah untuk Simpan, karena ini nggak akan berhenti di sini Tan, gitu. Jadi kita mencoba untuk terus-menerus memberikan inovasi-inovasi seperti itu gitu melalui Simpan. Ya, pastinya yang terbaik untuk Simpanizen semua. Oke, begitu Simpanizen. Terima kasih ya semua yang sudah menonton. Terima kasih. Wawancara eksklusif saya juga terima kasih sama Pak Tondi sudah hadir ya Pak ya. Untuk Simpanizen semua, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga memfollow semua media sosial kita. Oke, ketemu lagi kita di konten selanjutnya dari Intan TV, informasi seputar Simpan.